Alkitab sebagai sejarah. Jadi Alkitab ini lengkap dari awal penciptaan, terus sejarah ini, lalu ini yang sudah terjadi, ini, lalu ini yang nanti akan terjadi sampai pada akhir penutupannya. Alkitab ini bukan cuma hayalan saja ya, benar-benar terjadi. Karena didapatkan buktinya, ini dia bukti. Penemuan-penemuan yang ditemukan, baik itu dalam naskah, penemuan arkeologi, itu memberikan bukti dan memberikan menguatkan apa yang ditulis di dalam Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah benar dan sejarah yang terjadi itu telah dituliskan di dalam Alkitab. Mau jadi apa saya dalam 10 tahun ke depan? Itu ditentukan oleh tindakan dan pilihan saya dari sekarang. Apakah saya dalam 10 tahun ke depan masih menjadi orang yang percaya atau menjadi orang yang jauh dari Tuhan? Shalom Sahabat Muda Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2020 membahas mengenai cara menafsirkan Alkitab. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-10 dengan judul Alkitab sebagai Sejarah. Di studio sudah hadir sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, dan seperti biasa akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan kali ini sedikit visi ke depan. Kira-kira di mana, what do you see yourself in 10 years? Apa yang kamu lihat dari diri sendiri dalam 10 tahun ke depan? Silahkan. Halo, perkenalkan, nama saya Rolando Yakob, saya dari Manado, dan pertanyaan dari Kayola, mungkin dalam 10 tahun ke depan saya sudah berkeluarga ya, pastinya, dan ya itu saja mungkin. Berkeluarga ya, paling nggak. Ada enggak. Kira-kira mau anak berapa? Aduh. Belum. Belum. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih sudah sharing, Lando. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7. Shalom, Pak Pendeta. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Pak Pendeta, 10 tahun ke depan, kira-kira Pak Pendeta melihat Pendeta sudah di mana? Sepertinya masih di sini ya. Masih di Indonesia ya? Masih di Indonesia. Dan mudah-mudahan tetap sebagai pendeta yang setia. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan memulai diskusi kita. Untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Lando. Oke, baiklah, ayat inti kita pada pelajaran minggu ini terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 2, juga ada pada Ulangan 5 dan 6. Ulangan 5 ayat 6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas perlindungan-Mu kepada kami dan berkat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mulaikan diskusi, kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, dan oleh karena tuntunan-Mu kami dapat berdiskusi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami yang begitu banyak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Setelah 2 pekan yang lalu kita membahas mengenai kitab Kejadian sebagai satu fondasi, ceritanya berlanjut lagi. Dan saya senang karena Alkitab ini ditulis seperti suatu cerita yang bersambung. Jadi kita bisa lihat setelah kejadian ini, ada terjadi ini, lalu terjadi ini, setelah itu lahir ini, lalu berkembang dan berkembang. Walaupun tidak selamanya selalu harus berurutan
cerita itu, ataupun mungkin dari satu kitab ke kitab yang lain ada cerita yang bersamaan, ada cerita yang lebih detail mengenai hal itu, ada juga di kitab ulangan, seperti namanya kan ulangan, berarti mengulang apa yang ditulis. Tapi kita melihat bahwa Alkitab sebagai sejarah, itu adalah pelajaran kita pada pekan ini. Sejarah Alkitab bergerak dalam arah garis lurus sejak dari satu permulaan absolut ketika Allah menciptakan segala sesuatu sampai kepada tujuan terakhir ketika Ia akan memulihkan bumi pada saat kedatangannya yang kedua kali. Jadi Alkitab ini lengkap dari awal penciptaan, terus sejarah ini, lalu ini yang sudah terjadi, ini, lalu ini yang nanti akan terjadi sampai pada akhir penutupannya. Kita lihat bahwa sifat historis Alkitab adalah salah satu karakteristik yang membedakannya dari kitab suci agama-agama lainnya. Alkitab menganggap keberadaan Allah yang secara pribadi bertindak dalam sejarah. Dan kita di triwulan yang lalu sudah pernah membahas juga mengenai Wahyu, bagaimana kita melihat di situ Tuhan menuntun dalam sejarah itu. Kalau sebelumnya kita pernah bicara dengan pendeta Leroy, katakan bahwa kadang-kadang beda tipis ya antara bagaimana kemahatauan Tuhan, terutama dalam sejarah ini bergeser sedikit, sudah pemikirannya sudah berbeda. Oh, ini berarti Tuhan menakdirkan ini harus terjadi. Padahal bukan seperti itu. Nah, pekan ini kita akan melihat beberapa pokok persoalan dalam sejarah seperti yang digambarkan dalam Alkitab dan juga pada beberapa bukti arkeologis yang menolong memperkuat sejarah seperti yang dinyatakan dalam Alkitab. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Minggu. Judulnya adalah Daud, Salomo, dan Kerajaan. Saya tidak menemukan orang Kristen yang tidak mengenal siapa itu Raja Daud. Karena sangat sering sekali disebutkan, sering sekali diceritakan dalam cerita anak-anak, dan bahkan Yesus pun disebutkan sebagai anak Daud. Jadi keberadaan Daud, Salomo ini sangat penting bagi sejarah kekristenan, terutama sejarah kekristenan. Kerajaan Daud dan Salomo menggambarkan zaman keemasan dalam sejarah Israel. Kita tahu begitu bangsa Israel ini melihat bangsa-bangsa lain punya raja, lalu mereka merengek-rengek, kami mau juga punya raja. Lalu dikatakan, oh kamu kalau punya raja nanti kamu harus bayar pajak, kamu harus punyamu itu harus diberikan kepada raja, anakmu nanti harus bekerja untuk raja. Nggak apa-apa, kami mau. Akhirnya karena kedegilan hati bangsa Israel, diberikanlah raja pertama yaitu Saul, yang akhirnya tidak menurut pada Tuhan, dan lalu baru muncul Raja Daud. Nah, ada pertanyaan, bagaimana seandainya Daud dan Salomo tidak ada, seperti yang diklaim beberapa orang? Bagaimana jika kerajaan mereka tidak seluas yang digambarkan Alkitab, juga yang diklaim beberapa orang? Tanpa Daud tidak akan ada Yerusalem, ibu kota kerajaan. Tanpa Daud tidak akan ada bait suci yang dibangun oleh anaknya Salomo. Akhirnya tanpa Daud tidak akan ada Mesias masa depan, karena melalui garis keturunan Daudlah seorang Mesias dijanjikan. Sejarah Israel perlu sepenuhnya ditulis ulang, namun sejarah itu seperti yang tertulis dalam Alkitab dengan tepat justru memberikan kepada Israel dan gereja suatu peran dan misi yang unik. Kalau kita lihat lagi di pelajaran kita di bagian bawah, di situ ada satu penemuan di mana ada penggalian arkeologis yang menunjukkan satu bukti mengenai apa yang ditulis dalam Alkitab.
Kalau kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 3. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ayat 3, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan ada lembah di antara mereka. Ini adalah catatan yang ditulis di dalam Alkitab. Dan ternyata lokasi Khirbet Keyafa terletak di bukit di mana lokasi perkemahan Israel persis yang dijelaskan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Penggalian baru-baru ini di tempat tersebut mengungkapkan kota pertahanan yang dibentengi secara besar-besaran sejak zaman Saul dan Daud yang menghadap ke arah lembah. 2 pintu gerbang digali secara bersamaan karena sebagian besar kota di Israel kuno hanya memiliki 1 gerbang. Tanda-tanda ini dapat membantu mengidentifikasi situs itu sebagai Saaraim, yang dalam bahasa Ibrani berarti 2 pintu gerbang. Dan ada juga beberapa yang diceritakan di dalam pelajaran kita, penemuan-penemuan yang akhirnya menguatkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Pendeta boleh kasih tambahan? Baik, inilah yang disebut namanya dengan arkeologi ya. Kalau mau lebih spesifik disebutkan biblical arkeologi ya, arkeologi Alkitabiah. Artinya memang para ahli ya, yang jago ya, ini dalam ranahnya geoscience ya. Ada juga yang bergerak dan tertarik dengan cerita-cerita di Alkitab, sehingga mereka mulai mencoba cari tahu situs di mana kira-kira terjadi peristiwa itu. Setelah melihat identifikasi dengan membaca Alkitab, lalu terjadilah penggalian. Dan ini yang mereka temukan. Jadi salah satu universitas kita, Andrews University, mempunyai museum ya besar sekali, di mana penemuan-penemuan yang mereka dapatkan dibuat di sana ya. Jadi orang bisa melihat apa hasil dari penemuan tersebut. Dan luar biasanya, sepanjang yang saya tahu, gereja kita lah melalui Andrews University ini yang membuat penggalian yang cukup lama. Saya lupa berapa tahun, mungkin 30 tahun ke atas. Tidak ada yang pernah selama itu di satu situs. Ya, jadi luar biasa. Dan ini yang mereka dapatkan. Itulah sebabnya bagi mahasiswa kependetaan sekarang ada semacam mata kuliah yang baru diperkenalkan ya. Saya kira bukan baru ya, sudah beberapa tahun yang lalu disampaikan, namanya biblical archaeology. Dan kemudian ini disebut menjadi bahasa ketiga Alkitab. Ya, karena kita tahu ada bahasa Alkitab seperti bahasa Ibrani atau Aramik ya, kemudian bahasa Yunani. Nah, jadi bahasa ketiganya adalah arkeologi. Karena apa? Karena ini untuk membuktikan apa yang terjadi di Alkitab. Bukan menambahi, bukan, tapi untuk mendukung, mensupport apa yang kita temukan di dalam Alkitab. Jadi mengatakan bahwa Alkitab ini bukan cuma hayalan saja ya, Ya, benar-benar terjadi. Karena didapatkan buktinya. Ini dia buktinya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Senin. Silahkan, Lando. Baiklah, terima kasih Kak Ella. Pelajaran kita pada hari Senin mengenai Yesaya, Hizkia, dan Sanhedrin. Apa yang terjadi dengan Yesaya, Hizkia, dan Sanherib dicatat di dalam buku Yesaya 36 dan Yesaya 37. Nah, di dalam buku ini dicatat juga mengenai bagaimana perlindungan Tuhan kepada kota Yerusalem sehingga kota Yerusalem ini tidak berhasil direbut oleh Sanherib. Dan bukti dari sejarah yang ada sekarang ini disimpan di British Museum di Inggris ya. Di dalam Prisma Taylor. Di situ adalah catatan dari Sanherib sendiri mengapa ia tidak berhasil menaklukkan kota Yerusalem, tapi tidak dijelaskan bagaimana, tapi mereka hanya menceritakan mengenai
mereka berhasil mengepung kota Yerusalem dan mereka pulang dengan tangan kosong. Namun di dalam Yesaya 37 ayatnya yang ke-36, di situ dikatakan, keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Nineve. Dia pulang dari kota Yerusalem, lalu ia dibunuh oleh anaknya sendiri. Sangat tragis sekali, dan itu ada di dalam bukti Alkitab, dan itu ada di dalam catatan sejarah manusia, ditulis sendiri oleh Sanherib. Dan dari sini kita mengetahui benar bahwa Alkitab adalah sejarah. Oke, jadi yang ditulis di sini Sanherib itu menyerang tapi tidak berhasil ya. Silakan tambahan Pak Pendeta. Dia hanya berhasil menaklukkan Lakis. Ya, Lakis itu satu daerah dekat dengan Yerusalem. Jadi masih di Yudea juga ya. Dan itulah yang kemudian digambarkan dalam penemuan ini. Jadi Raja Sanherib ini meletak seperti membuat gambar itu ya. Jadi seperti ada gambar di dinding itu merayakan kemenangannya. Tapi tidak ditemukan satupun gambaran untuk Yerusalem. Artinya Yerusalem dia tidak berhasil jatuhkan ya. Karena kalau orang mau ajak berdebat, mereka selalu bilang kalah pada waktu itu. Enggak kalah, karena tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa atau penemuan yang membuktikan bahwa di Niniwe itu, di dinding kerajaan itu, atau mungkin di lantainya dibuat semacam gambaran ya, atau mungkin patung-patung kecil yang menggambarkan bahwa Yerusalem jatuh. Tidak, hanya Lakis ya. Lakis hancur, memang benar-benar dia bisa taklukkan, tapi untuk cerita Yerusalem sendiri yang pada waktu itu rajanya adalah Hizkia, tidak. Dan menarik sekali bagaimana Hizkia ini sampai 2 kali minta tolong ya untuk disampaikan keluh kesahnya, dan bahkan dia minta Nabi pada waktu itu, Nabi Yesaya, supaya berdoa kepada Tuhan karena kita mendapat ancaman. Dan kemudian Tuhan melalui nabinya Yesaya memberitahukan seperti yang tadi disampaikan oleh Lando ya. Jadi bahwa dia ini akan dengar kabar, lalu dia pulang. Bayangkan dalam kemenangan ya, dalam ambisi yang luar biasa, tapi tiba-tiba dia dengar kabar seperti itu. Lalu kemudian dia pulang. Dan pulang hanya untuk menemui ajalnya di tangan anak-anaknya sendiri. Jadi apa yang dinubuatkan itu terjadi. Dan nubuatan yang terjadi jadi sejarah. Lalu kemudian ada semacam bukti oleh penggalian arkeologi ya. Pertanyaan Pak Pendeta, bagaimana bagi orang awam yang, kalau Pendeta tadi sebutkan kan untuk yang mengambil mata kuliah ada Bible arkeologi gitu. Kalau untuk orang awam bagaimana Pak Pendeta? Situs itu ya, karena kita bicara internet ya, situs itu bisa di retrieve ya, bisa diambil, karena kita bisa kunjungin data-data itu ya, karena itu open. Jadi kita tidak para scholar ini tidak pelit ilmu ya, jadi mereka bagi. Hanya tergantung kita mau atau tidak, ya kan begitu. Yang jelas bahwa ada bukti arkeologi. Sekali lagi ini bukan mau memberitahukan kabar baru, tidak. Alkitab punya kabaran ya, sudah ada pekabarannya bahwa bahwa Tuhan telah membawa umatnya itu dari satu titik ini nanti kepada titik restorasi. Tapi kemudian catatan-catatan ini seringkali dipertanyakan. Makanya kemudian saya percaya Tuhan membuka bumi ya, melalui excavation ya, jadi melalui penggalian arkeologi, lalu terbukti. Dan itu diberitahukan secara meluas ya, melalui internet dan lain-lain ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Kita masuk kepada Daniel.
ya. Nebukadnezar dan Babylon. Ini adalah satu pelajaran yang sangat menarik di telinga orang Advent, bukan? Ya, khususnya pasal 2 itu. Ya. Bagi mereka yang mau mempelajari lebih lanjut, langsung kemudian pergi ke pasal 7. Ya, ada paralel yang luar biasa atau kesamaan yang luar biasa. Walaupun secara bentuk mimpi berbeda, tapi merujuk kepada yang sama, ya. Mimpi Nebukadnezar dan mimpi Daniel. Tapi sekarang yang kita bahas adalah sesuatu yang menarik perhatian kita tentang penemuan-penemuan arkeologi, ya, yang membuktikan bahwa kisah Daniel, kisah mengenai Nebukadnezar dan Babylon ini ada, ya. Jadi artinya kitab Daniel tidak sedang berbicara omong kosong, ya. Sebenarnya ada. Pertama-tama kita lihat ada seorang sarjana dari Universitas Vienna, ya masih baru-baru ini, ya, Juli 2007. Kemudian mendapatkan namanya Nebusarsekim, ya. Dan ini nama orang Babylon, ya. Jadi nama pegawai, ya, nama pegawai, dan ini kemudian didapati juga di dalam Alkitab dalam Yeremia 39 ayat 3. Jadi ada nama, ya, nama seorang seorang pegawai istana lah, ya, yang dalam hal ini disebut sebagai kepala para sida-sida, ya. Jadi itu membuktikan bahwa ya memang ada nama itu, ya, walaupun ini merujuk kepada nama seorang pegawai, ya, tapi ada mirip-miripnya juga dengan nama Nebukadnezar, bukan, ya. Nah, kemudian ada lagi cerita yang lain, bukan cerita yang lain, tapi bukti yang lain, ya. Contohnya di paragraf yang ketiga, tentang bagaimana ini kota dibangun oleh dua raja yang luar biasa. Pertama oleh papanya, ya, Papa Nabopolassar, kemudian Nebukadnezar. Lalu kemudian dibangun. Walaupun kemudian kita temukan juga di dalam kitab Daniel bahwa Nebukadnezar lah yang mengklaim diri, ya. Bukankah ini Babylon yang aku bangun, katanya. Ya, artinya ini adalah pembangunan bertahap yang kemudian disempurnakan dengan sangat luar biasa oleh Nebukadnezar, ya. Dan itu telah didapati oleh penelitian dari orang Jerman, ya. Lalu kemudian ketika mereka dapatkan situs itu, ada terjadi penggalian, dapat ini kota. Nah, supaya artinya tidak terlalu banyak gangguan, maka mereka kemudian mengukur, lalu kemudian direkonstruksilah semuanya itu, dan dibuatlah itu di Museum Pergamum, ya, di Berlin. Jadi ini kembali membuktikan bahwa memang benar ada kota itu, ya. Jadi kisah yang menurut seperti sebuah kisah hero legenda, ya. Kisah hero legenda. Oh, ternyata ada kota itu. Kota itu yang menunjukkan karakteristik dari apa yang disebutkan dalam kitab Daniel. Contohnya tentang singa bersayap. Ya ada di sana, ya, ada di sana, ditemukan. Jadi dengan demikian, maka sekali lagi arkeologi ini memberikan semacam dukungan, pembuktian, kalau bisa kita katakan, tentang benarnya cerita dalam kitab Daniel. Menarik sekali, ya. Tapi saya suka untuk mengangkat isu yang lain, ya, yang seringkali luput, ya, ketika kita memang tertarik dengan arkeologi ini, lalu kadang-kadang lupa dengan makna rohaninya. Lihatlah bagaimana Daniel ini, ya. Daniel di kota besar itu yang luar biasa, yang bisa dikatakan sebagai kerajaan nomor satunya, ya, adik kuasa pada ketika itu. Tapi dia orang kedua dari raja. Tapi apa yang dia buat? Dia berketetapan, mulai dari makanannya, lalu kepada bagaimana dia berdoa. Dia nggak bisa diganggu dengan ini, yang dua ini, ya. Dia selalu berketetapan hati, dan lihat apa yang terjadi dengan dia. Tuhan menuntun dia untuk tetap cerdas di dalam memahami situasi yang kadang-kadang sulit, ya, di dalam kerajaan ini, ya. Terjadi konspirasi untuk menjatuhkan dia, atau terjadi kebijaksanaan yang dipaksakan ke dalam pikiran raja, lalu kemudian raja tanpa sadar menerima, dalam kasus Belshazzar, ya. Atau dalam kasus Darius contohnya, memberikan ketetapan supaya
Daniel ini akhirnya masuk ke dalam penjara misalnya ya. Ini penistaan perintah raja, dekret raja ya, seperti itu. Tapi dia berketetapan dan dia jelas di dalam ketetapannya untuk menghormati Tuhan lebih daripada segala sesuatunya ya. Dia lakukan tugasnya setia sehingga tidak ditemukan kesalahan di dalam dirinya. Kesalahannya satu-satunya yang sebenarnya tidak kesalahan adalah kebenarannya. Ya, luar biasa bagaimana ini kebenaran bisa diputar balik kemudian menjadi sebuah kesalahan. Dan kita juga dituntut menjadi Daniel modern, bukan? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin bisa aja ada orang yang berargumentasi yang ditemukan bukti-buktinya itu kan hanya ya mungkin hanya namanya atau hanya segelintir bukti bahwa itu pernah ada, tapi ceritanya atau detailnya, cerita tentang Daniel, bagaimana dia mengartikan mimpi raja itu kan tidak ada. Bagaimana kita bisa mengatakan kepada orang bahwa walaupun dengan bukti yang terbatas seperti ini, apa yang Alkitab katakan itu adalah benar, Pak Pendeta? Nah, satu hal yang mungkin bisa menjawab ini adalah yang klasik, ya, jawaban kita secara klasik bahwa sebenarnya Daniel ini bukan saja menceritakan, tapi juga membuat nubuatan. Dia mengatakan sesuatu atau menuliskan sesuatu yang belum terjadi. Lalu terjadi, bahkan sampai di zaman kita, bukan? Ya. Ya, kita tahu bahwa kerajaan setelah kerajaan Babilonia, itu ada 2 kerajaan. Bukan kembar, tapi satu lokasinya yang besar, tapi satu yang lebih kuat, yang lebih kecil yang lebih kuat. Ya. Persia itu lebih kuat daripada Media. Kemudian selanjutnya, kerajaan Yunani. Roma tidak disebut, ya, karena pokoknya setelah Yunani pasti dialah, gitu ya. Lalu kemudian ada lagi disebutkannya yang lain, ya. Ada hal-hal menarik yang disampaikan in detail, ya, yang buat kita ini dia. Jadi ada pembuktian yang lain. Jadi bukan hanya arkeologi yang membuktikan Alkitab benar, tapi nubuatan juga bisa membuktikan Alkitab benar. Dia mengatakan sesuatu sebelum terjadi, dan ketika itu terjadi, sama seperti yang saya katakan, ya, aku sengaja katakan ini sebelumnya. Supaya ketika engkau mengalami yang kau percaya. Nah, tapi kemudian yang kedua, ya kembali kepada iman. Ya, karena tidak semua bisa dibuktikan. Termasuk misalnya pelajaran kita tentang apakah Allah bisa dibuktikan eksistensinya melalui Alkitab. Tidak. Khususnya kitab Kejadian tidak ditulis untuk membuktikan Allah ada. Tapi untuk menyatakan bahwa beginilah terjadi sesuatu itu. Dari mana? Dari tangan kreativitas Allah, bukan? Ya, jadi kira-kira demikian. Oke, baik. Terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Rabu, judulnya adalah Yesus Historis. Nah, kalau kita melihat cerita Yesus, tidak terlepas dengan bagaimana saat-saat dihakimi dan menuju kepada kematiannya, kita melihat ada 2 sosok yang tidak bisa dilepaskan dari cerita itu, yaitu yang pertama adalah Kayafas dan yang kedua adalah Pontius Pilatus. Kayafas adalah seorang imam besar yang menghasut orang banyak untuk membunuh Yesus. Sedangkan Pilatus adalah pada saat itu yang dia didesak oleh orang-orang untuk memberikan hukuman mati, lalu dia berusaha membela, tapi dia terdesak, akhirnya dia bilang, cuci tangan. Itu terserah kamu aja. Nanti kalau darahnya itu dilimpahkan kepada kalian. Dan kita melihat bahwa dalam penemuan-penemuan, ditulis juga ada nama Kayafas, yaitu keberadaannya dicatat oleh Yosefus, seorang sejarawan Yahudi yang menulis untuk kepentingan bangsa Romawi. Dikatakan di sana selain mengambil paksa Yusuf, seorang imam besar bernama Kayafas menunjuk Yonatan, putra Ananus mantan imam besar, untuk menggantikannya. Lalu kita bisa lihat juga di tahun 1990 ada makam keluarga yang ditemukan di selatan Yerusalem berisi 12 ossuarium atau peti tulang belulang. Lalu di situ ada tulisan nama Yusuf putra Kayafas. Nah,
melalui hal itu banyak pakar yang percaya bahwa itu adalah makam dan peti tulang Kayafas, imam besar yang terlibat langsung dalam kematian Yesus. Lalu selanjutnya di tahun 1961, sebuah prasasti bertuliskan nama Pontius Pilatus, gubernur Yudea di bawah Kaisar Tiberius, ditemukan di atas batu dalam teater di Caesarea Maritima. Jadi dalam hal ini, dalam kedua kasus ini, beberapa tokoh utama seputar kematian Kristus telah dikuatkan oleh sejarah. Jadi kembali lagi kita melihat bahwa penemuan-penemuan yang ditemukan, baik itu dalam naskah ataupun dalam penemuan arkeologi, itu memberikan bukti dan menguatkan apa yang ditulis di dalam Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah benar dan sejarah yang terjadi itu telah dituliskan di dalam Alkitab. Silakan Pak Pendeta. Sebelumnya barangkali saya mau sampaikan yang ini ya. Ini diceritakan tentang kematian Yesus ya. Untuk hari Kamis sepertinya diarahkan ada penemuan-penemuan yang mengarah kepada satu peristiwa Yesus mati ya. Yesus disalibkan oleh oleh konspirasi lah di bawah pengendalian Kayafas, imam besar pada ketika itu. Nah, saya tertarik dengan istilah yang dipakai sebagai judul di hari Rabu ini, historical Jesus ya, the historical Jesus. Sebenarnya ini adalah sebuah produk ya. Kalau kita mau bicara terminologi, ini terminologi yang sangat terkenal di dunia Perjanjian Baru ya, yang menjadi produk dari metode-metode historis kritikal. Ya. Jadi ada satu metode yang namanya critical historical, dan mereka ini memproduksi sebuah rekonstruksi yang dinamakan dengan the historical Jesus. Nah, jadi para sarjana dikumpul dari berbagai latar belakang pengetahuan, pendidikan ya. Jadi bukan hanya orang biblical study, ya, bukan, tapi dari berbagai tempat. Penting mereka ini adalah orang-orang yang dikenal lah. Jadi ini jawara-jawara ilmu lah dari berbagai bidang. Dikumpulkan satu tempat, lalu ada chairman di depan sana, lalu kemudian bikin vote. Coba bayangkan itu, bagaimana tidak masuk akalnya yang model seperti itu. Jadi bikin vote. Oke, kita mulai. Cerita tentang Yesus memberi makan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu benar terjadi atau tidak? Yang setuju, angkat tangan. Yang tidak setuju, angkat tangan. Atau yang abstain, mungkin ada juga yang abstain, ya, angkat tangan begitu. Jadi begitu ceritanya. Jadi dibuat semacam vote untuk menentukan benar tidaknya. Jadi artinya kekuatan vote menjadi lebih kuat daripada sejarah. Kita tadi bicara Alkitab sebagai sejarah, bukan? Ya. Dan luar biasanya saya baca dalam penjelasannya bahwa ada 2 kisah, hanya 2 kisah yang diterima secara umum oleh tadi para sarjana yang benar-benar terjadi. And then guess what? Peristiwa pertama ini tadi, penyaliban Yesus. Itu benar terjadi. Ada Josephus cerita juga kan. Jadi mereka mungkin sudah dapat data itu. Kemudian yang kedua, ini lebih belakangan, yaitu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes. Mereka percaya itu, walaupun masalah air ya, kita nggak tahu mau cari buktinya di mana kan, mungkin nggak tahu ya. Tapi mereka percaya itu. Hanya 2 kisah yang secara sepakat ya, secara aklamasi diterima oleh mereka. Yang lain ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ada yang begini ya. Itulah luar biasanya. Jadi apa yang saya mau katakan bahwa sekali lagi sampai kepada masalah Yesus pun yang banyak diceritakan ya, yang banyak diceritakan di luar Alkitab, bagi orang yang memang sudah berketetapan dalam hatinya untuk tidak percaya, maka segudang bukti pun dibuat, dia tidak akan percaya. Masih ingat kisah atau perumpamaan ya yang dikatakan oleh Yesus tentang seorang yang sakit bernama Lazarus, sementara yang kaya tidak disebut namanya, anonim. Ya, walaupun ini jangan semua diartikan ya. Lalu dua-duanya mati akhirnya. Ketemu di dunia akhirat.
satu di pangkuan Abraham, satu di neraka. Begitulah ceritanya. Tapi jangan anggap ini doktrin yang mengatakan bahwa langsung masuk neraka orangnya. Tapi akhirnya gitulah ceritanya. Lalu apa yang terjadi? Bukankah orang itu kemudian katakan kepada Abraham, suruhlah dia supaya dia kasih tahu. Jadi maksudnya dibangkitkan dia dari orang mati. Artinya dikembalikan dia dari pangkuan Abraham ke dunia nyata untuk beritahu, aku udah ketemu tuh dengan saudaramu. Dia di neraka. Itu makanya kalian baik-baiklah. Lalu mereka akan percaya. Kan begitu. Itu bukti namanya. Bukti yang langsung. Karena dia prihatin juga ya, supaya jangan mereka berakhir seperti saya. Tapi apa kata Yesus? Sekalipun ada orang dibangkitkan dari orang mati, yang namanya orang nggak percaya, tidak akan percaya. Jadi itulah artinya gini. Jadi berhadapan dengan Alkitab ini sesuatu yang berbahaya. Ya. Jadi jangan main-main. Percaya atau tidak, itu saja. Jangan abu-abu. Karena abu-abu pada akhirnya membuat kita jadi gelap. Nggak percaya pada akhirnya. Jadi di sini kita butuh yang namanya kuasa dari roh. Itu makanya waktu baca Alkitab, ini bukan soal pengetahuan saja. Ini soal perjalanan hidup yang mengubahkan hidup. Jadi Alkitab itu harus diterima sebagai sesuatu yang otoritatif, yang memperkenalkan kita tentang seseorang yang bisa mengubah hidup kita. Demikian. Jadi kita bicara dari tadi tentang arkeologi. Ya, bagus. Tapi sekiranya tidak ada bukti, lalu bagaimana? Ya. Iman kembali dimainkan di situ. Oke, baik. Terima kasih untuk tambahannya Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis. Silakan Nando. Oke, baiklah, pelajaran hari Kamis mengenai iman dan sejarah. Sini dituliskan, kita tidak tinggal di ruang hampa, pilihan kita tidak hanya mempengaruhi diri kita, tetapi juga orang lain. Jadi, katakan adalah pilihan saya itu mungkin berpengaruh kepada Kayola atau berpengaruh kepada pendeta nantinya. Seperti pertanyaan Kayola tadi yang sudah disinggung, mau jadi apa saya dalam 10 tahun ke depan? Itu ditentukan oleh tindakan dan pilihan saya dari sekarang mungkin ya. Ya, mungkin beberapa tahun ke depan saya memilih untuk menikah, atau sebaliknya. Apakah saya mau memilih untuk tidak menikah sama sekali? Dan disitulah di mana saya mau menempatkan diri saya untuk 10 tahun ke depan. Apakah saya dalam 10 tahun ke depan masih menjadi orang yang percaya, atau dalam 10 tahun ke depan saya menjadi orang yang jauh dari Tuhan? Itu ada pilihan dari sekarang, dari diri sendiri. Dan itu mungkin akan berdampak kepada keluarga, kepada anak, dan orang-orang terdekat kita. Mari kita bahas mengenai tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang oleh karena iman menuntun mereka kepada kebenaran, menuntun mereka kepada sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Mulai dari Henok. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang kita baca keseluruhannya, 11 ayat 1 sampai 40 ya. Di sana Henok oleh karena iman ia bersahabat dengan Tuhan dan dia tidak mengalami yang namanya kematian. Lalu di situ ada Nuh. Nuh tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi ia tidak meragukan Tuhan dan tetap membangun bahtera pada saat itu. Tidak ada tanda-tanda kalau memang mau hujan lama, tidak ada tanda-tanda alam yang mau beritahukan kepada manusia pada saat itu akan terjadi banjir besar, tetapi Nuh tetap mengikuti Tuhan untuk membangun bahtera. Lalu di sini ada Abraham. Abraham keluar dari meninggalkan tanah Ur di selatan Mesopotamia yang pada saat itu merupakan kota yang paling maju pada zaman itu. Meninggalkan kota itu dan dari Abram diberikan nama Abraham, hanya dijanjikan tanah dan dijanjikan untuk menjadikan Abraham ini adalah bapa orang-orang percaya atau bapa kita semua ya, dijanjikan. Apakah itu akan terjadi? Sementara umurnya itu tidak lagi muda. Dan dia mendapatkan pasangan dan mereka lama tidak memiliki keturunan, dan semakin lama mereka menunggu janji Tuhan, keturunan yang dijanjikan itu tidak kunjung tiba.
Tetapi oleh karena iman, dia tetap setia menunggu, dan akhirnya Sarah istrinya dengan iman juga mendapatkan kekuatan untuk melahirkan anaknya Ishak. Lalu ada Yusuf di situ, walaupun dijual oleh saudara-saudaranya, ia tetap memiliki iman di dalam penjara. Dia akhirnya menjadi perwakilan Raja Mesir pada saat itu, dan dia berhasil. Dan dia kembali kepada keluarganya dengan sosok yang bukan lagi di bawah, melainkan di atas. Itu karena iman. Lalu Musa, oleh karena iman ia berhasil mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir pada saat itu. Kemudian kita tiba kepada Rahab. Ya, di sini kita bahas Rahab ini bukanlah orang Israel, ya pendeta. Ya. Bukanlah orang Israel, tapi Rahab ini memutuskan untuk mempercayai kabar pembebasan Tuhan, melindungi kedua mata-mata, dan menjadi bagian dari garis keturunan Yesus. Ya. Kemudian ada orang-orang yang juga oleh karena iman mereka berhasil. Simson salah satunya. Keputusan mereka akhirnya berdampak kepada sejarah. Tanpa Abraham tidak ada bangsa Israel. Tanpa Nuh manusia sudah dimusnahkan. Jika Nuh tidak membangun bahtera saat itu, maka saya tidak ada di sini, Kayola tidak ada di sini, pendeta tidak ada di sini, dan dunia ini memang sudah tidak ada sejarah lagi, musnah. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Pak Pendeta ada tambahan? Saya tertarik dengan pahlawan iman yang disebutkan ya. Ya. Dijejerin berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai Samson ya. Ya. Cuman cerita Samson ini tidak disebutkan di dalam kitab Ibrani ya. Tidak diterangkan seperti apa. Tapi Ya. pertama contohnya, disebutkan Henok ya. Lihat, Henok ini. Ya kalau kita bandingkan dengan silsilah dalam Kejadian pasal 5, coba perhatikan. Henok satu-satunya yang tidak mengikuti pattern. Hidup, punya anak, hidup lagi, berapa tahun lagi, lalu mati. Henok belum pernah terjadi. Kalau biasanya kita kan baru percaya kalau sudah pernah terjadi seperti itu. Ini udah biasa kan gitu. Ini tidak. Dan dia yakin. Jadi dengan imannya dia bisa hidup seperti itu. Lalu tidak mengalami kematian. Nah kita langsung masuk kepada Nuh. Ini Nuh. Hujan saja tidak pernah dialami. Tapi disuruh bangun bahtera. Katanya ada air bah. Air bah. Seluruh dunia. Hujan saja tidak pernah. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi itu sebabnya kalau kita baca bagaimana keterangan Ellen White dalam Patriarch and Prophets, para nabi dan para nabi dan bapak diperlihatkan bahwa Nuh ini juga sering diledekin ya. Kamu ini agak sedikit senewan ya. Ya orang jenius dengan orang gila katanya beda-beda tipis katanya kan seperti itu. Lalu kemudian bagaimana dengan Abraham? Nah Abraham ini sebenarnya bapaknya yang sudah memulai perjalanannya, ditinggalkan Ur Kasdim, tapi kemudian keburu meninggal Terah ya, wafat di Alkitab Indonesia sebut Haran ya. Sebenarnya Haran, agak tekan sedikit pakai KH ya, Haran. Ya. Tapi coba perhatikan, ini disuruh pergi dari keturunan Terah ya, disuruh keluar dari kaumnya. Lalu kemudian dia bergerak. Ini bukan satu orang, bukan juga dua orang. Ini bisa dikatakan semacam gerombolan begitu. Jadi orang kan dia lihat kan begitu. Jadi kalau mereka ketemu dengan masyarakat atau melewati desa misalnya, kalian mau kemana begitu kan? Kalau kita visualisasi ya, kita dramatisir seperti itu. Ini sesuatu yang wow. Dan Abraham bilang, mau menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang mana? Nah, pokoknya nanti kalau Tuhan belum bilang stop, saya nggak stop. Ini semangat ya. Jadi kita harus seperti itu. Jadi terus berjalan. Dan itu diteruskan oleh siapa? Oleh Yusuf. Nah ini Sarah juga ini. Sarah. Dengan imannya dia kuat untuk memperanakan Ishak. Kita tahu bahwa melahirkan itu berat ya. Kita tahu itu ya. Saya punya istri ya. Melahirkan itu berat. Termasuk yang dioperasi juga berat juga sebenarnya. Tapi coba lihat usia berapa dia melahirkan. Iman yang membuat dia kuat. Nah ibu-ibu mungkin ya yang mau melahirkan
ya, pakai iman ya, supaya juga apa? Jadi bukan soal hanya medis ya, punya juga iman ya, mau melahirkan ini harus berani kuat ya. Dan kemudian diikuti seperti saya bilang tadi pattern Abraham ini, Yusuf itu imannya itu begini, dia mau mati, dia mau meninggal. Sebelum dia meninggal, dia panggil itu kawan abang-abangnya, termasuk adiknya satu Benjamin ya, dipanggilnya lah keluarganya dekat-dekat. Aku udah mau meninggal ini. Ingat ya, tulang belulangku, ingat, bawa nanti. Artinya dia memberikan semacam tongkat estafet. Kita bukan ini loh, bukan Mesir tempat kita. Kita sudah dapat tanah perjanjian dari leluhur kita Abraham. Jadi harus bawa. Jadi bahkan tulang-tulangku harus kau yang bawa. Luar biasa kan? Nah, begitu juga dengan Musa. Musa juga begitu ya. Dia sudah sudah dipanggil putra dari putri Firaun. Tapi dia tolak itu. Ini jadi iman katanya. Gara-gara iman Musa menolak mau disebut menjadi putra dari putri Firaun. Nah, ini sepertinya kita begini ya. Jangan katakan iman ini membuat kita jadi nggak tahu diri ya. Bukan begitu maksudnya. Tapi dia lebih memilih untuk kepada bangsanya. Kenapa? Karena dia ingat sejarahnya. Dia ingat ceritanya. Bahwa kami ini bukan di sini. Ini hanya sementara tempat kami di sini. Kami harus pulang kemana? Ke tanah perjanjian itu. Makanya dia bawa dengan setia kan? Ayo kita, mari kita pergi kemana? Ke tanah perjanjian itu. Dan bukankah kita, orang Kristen juga seperti itu, umat Tuhan yang percaya kepada Alkitab, percaya kepada Allah yang diperkenalkan di dalam Alkitab ini. Ini bukan tempat kita. This world is not my home. Ya kita lagi passing terus saja begitu ya. Ya kalau ada sedikit tempat singgah. Tapi jangan lupa, jangan kelamaan. Ya, karena tempat kita bukan di sini. Kita sedang menuju ke satu tempat yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi yang setia. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Jumat pendalaman Pak Pendeta. Baik, setelah kita bergelimang ya dengan bukti-bukti arkeologi, dengan penemuan-penemuan, maka kita sekarang masuk kepada satu bagian yang menuntut kita untuk bisa membuat satu pilihan, ya. Pilihan yang bijak, yang akan memeliharakan kita sejahtera, ya, selama perjalanan kita ke tanah perjanjian. Ya. Kalau sekarang bukan tanah perjanjian, tapi negeri perjanjian atau kerajaan perjanjian, ya, yang disiapkan oleh Tuhan. Tapi yang jelas, saya sangat bersyukur dengan pemberitahuan yang kita dapatkan dalam pelajaran Sekolah Sabat ini, ya, bahwa ada bukti-bukti yang luar biasa disampaikan kepada kita dengan akurat dan tepat, dengan bahasa yang bisa kita cerna, ya. Biasanya kan kalau bahasa arkeologi ini agak berat, ya, kita bisa cerna. Tapi sekarang pertanyaannya adalah ketika semuanya hilang, sirna, ketika bukti-bukti itu gagal, tidak bisa diperlihatkan, jangan pernah lupa kita sedang berinteraksi dengan oknum supernatural, yaitu Tuhan Allah, ya. Dia adalah ajaib. Dia tidak bisa kita ambil dari atas sana lalu kita kemudian periksa di meja laboratorium pakai mikroskop, tidak bisa, ya. Jadi ada hal yang di luar kemampuan manusia untuk teliti. Itulah sebabnya masuk iman, ya. Iman inilah sesuatu yang perlu menjadi bukti, ya. Jadi kalau bukti arkeologi tidak ada, tapi bukti iman ada. Karena bagaimana definisi iman dalam kitab Ibrani pasal 11 ini sangat menarik, ya. Iman adalah dasar. Iman adalah bukti. Iman dasar itu pijakan, ya. Jadi kita bisa berdiri, itu suatu substans. Jadi kalau iman kita itu seperti membuat kita masih ragu, itu belum berdasar dia. Jadi lalu itu juga jadi bukti. Itulah sebabnya Yakobus bilang begini, ya. Termasuk juga Yesus, dia katakan, ketika engkau berdoa, kau harus percaya bahwa kau sudah terima. Ini bukan maksudnya ngada-ngada, ya, artinya seperti permainan psikologi. Anda bisa kalau Anda pikir Anda bisa. Ini kita bukan bermain psikologi, ya, tapi maksudnya inilah keyakinan, inilah iman.
berdasarkan perjanjian yang diberikan Allah kepada kita. Jadi bukan kita yang mau sendiri, kita bikin semacam statement sendiri ya, tidak berdasarkan janji Allah. Lalu kita bilang, saya akan dapatkan itu. Ya enggak dong kan, karena kita meminta itu juga kan harus tepat seperti apa yang Tuhan mau kan begitu. Jadi ya bukan dalam arti bahwa kita tidak bisa meminta sesuatu yang kita butuhkan, bukan. Tapi misalnya kita bicara in general ya, bahwa kita meminta dan apa yang kita pinta itu memang sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, jadi ada prerequisite juga yang memungkinkan kita mendapatkannya ya. Itu yang kita minta dan itulah iman yang berdasar. Ya, iman yang menjadi bukti. Walaupun mungkin belum kita terima, tapi kita yakin kita sudah terima. Ya, lalu kemudian satu lagi yang mungkin saya rindu untuk sampaikan untuk pernyataan terakhir saya mau katakannya, ketika semua bukti tidak ada, iman adalah satu-satunya bukti yang saya perlukan untuk tetap menyenangkan Dia. Saya ulang ya, ketika semua bukti tidak ada, termasuk arkeologi, iman adalah satu-satunya bukti yang saya perlukan untuk tetap menyenangkan Dia. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta dan juga Lando sudah berdiskusi bersama. Seorang yang memiliki tujuan dalam hidupnya tahu akan jadi apa dia 10 tahun ke depan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tahu tujuan akhir kita, Yerusalem baru, ketika Yesus akan datang menjemput kita? Dan bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri sampai kepada tujuan akhir itu? Alkitablah jawabannya. Kita akan bertemu dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.